Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Wahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep etika. Nah, yang pertama ada konsep dan makna etika. Harus kita ketahui apa itu etika. Etika ialah kata dasarnya etos atau etik, yaitu sesuatu yang muncul dan lahir dari suatu kebiasaan dari lingkungan sekitar. Nah, etika dan moral. Moral itu sifatnya universal, etika sifatnya lokal. Etika itu ialah termasuk akhlak atau adab seseorang. Etika ini turunan dari moral, yaitu muncul dari kebiasaan. Etika seperti sopan santun, yaitu yang bersifat kesusilaan. Etika atau etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya yang kedua ialah hakikat makna etika. Nah, hakikat makna etika adalah untuk menjaga agar manusia dalam relasinya dengan sesama hidup sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Nilai-nilai, norma, dan kumpulan asas haruslah memampukan manusia hidup sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Menurut Franz Magnus Suseno menegaskan bahwa pendekatan etika adalah pendekatan kritis yang menuntut pertanggungjawaban dan menyingkapkan kerancuan. Etika sendiri memeriksa dan menuntut pertanggungjawaban dari kebiasaan-kebiasaan dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah usaha untuk menjernihkan masalah moral. Nah, masalah moral ini dijernihkan oleh etika. Etika atau budi pekerti atau sopan santun bermakna sebagai perbuatan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, kesusilaan atau sopan santun yang baik atau bisa disebut dengan akhlakul karimah seseorang. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah urgensi etika dalam penegakan hukum. Etika dalam Islam dinyatakan sebagai bagian dari akhlak. Tersebab akhlak tidak sekedar tentang perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi dalam bidang akidah, ibadah, dan syariah ataupun kegiatan hukum-hukum Islam. Jika dilihat hubungan etika dengan ilmu hukum, tujuan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena etika dan hukum mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiaan mereka, untuk kebahagiaan masyarakat, atau menciptakan keadilan, kepastian. Etika memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang berbuat segala apa yang mudarat atau yang tidak baik. Ilmu hukum tidak demikian, karena banyak perbuatan yang jelas memberi manfaat tetapi tidak diperintahkan untuk dilakukan. Misalnya berbuat baik atau maslahat kepada fakir miskin, dan perlakuan baik antara suami istri tidak perlu dibuat lagi. Demikianlah konsep etika yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.